hati-hati saat berkata. Hati-hati saat berkata. Karena kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa. Baik kata-kata itu bisa dipahami oleh yang mendengar, maupun kata-kata itu tidak bisa dipahami oleh yang mendengar. Kata-kata itu punya kekuatan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dalam sebuah hadits qudsi, Allah menyatakan, Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa'. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka terserah dia mau prasangkai aku dengan apapun. Sering ya dengar hadits qudsi ini ya. Jadi kalau dibuat bahasa bebasnya, terjemahan bebasnya, Allah mengatakan, ya terjemahan bebasnya Allah mengatakan, pikiranmu, prasangkamu tadi itu akan terwujud. Pikiranmu akan terwujud karena aku sesuai yang kamu sangka. Maknanya begitu. Contoh, ada orang berpikir hidup susah. Berpikir hidup susah. Berarti dia memprasangkai Allah menjadikan hidupnya susah. Maka sepanjang hidup dia akan susah. Sepanjang hidup dia akan susah. Ada orang yang berpikir, aku diuji dengan penyakit. Aku sakit. Aku tidak mudah sembuh. Maka dia akan sakit dan dia tidak akan mudah sembuh. Kenapa begitu? Kata Allah, silahkan kamu prasangkai aku sesukamu, ya aku seperti itu. Artinya, pikiran kita ini adalah doa yang baik kalau pikirannya baik, doa yang buruk kalau pikirannya buruk. Hidup kok seperti ini. Sampai kapan penderitaan ini akan berlangsung? Kapan derita ini berakhir? Ada enggak kalimat-kalimat begini beredar di pikiran umat manusia? Ada atau banyak ini? Ya saya belum pernah ngitung ya. Tapi kelihatannya enggak sedikit. Kelihatannya enggak sedikit. Jadi mikirnya enggak bagus. Yang dirasa enggak enak. Maka berlakulah hukumnya Allah Ta'ala. Berlakulah hukumnya Allah Ta'ala. Aku sesuai pikiranmu. Aku sesuai pikiranmu, prasangkamu. Maka hidupnya akan jadi enggak enak. Hidupnya akan bermasalah. Masalahnya enggak akan selesai. Karena itu kalau kita pengen hidup kita berubah, jadi lebih baik, nomor satu yang dirubah adalah pola pikirnya. Nomor satu yang dirubah adalah pola pikirnya. Kalau dalam bahasa syariat, niatnya. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung dari niatnya. Niat itu produk fikir. Fikir itu letaknya dalam hati. Jadi kalau hatinya itu mikir yang bagus, hasilnya bagus. Kalau mikir yang jelek, hasilnya jelek. Berarti harus dirubah dulu pola pikirnya. Siap merubah pola pikir? Tapi disingkat oleh Nabi Muhammad SAW, siapa iman kepada Allah, ini awalnya disampaikan, dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan. Hendaknya dia ngomong yang baik-baik. Hendaknya dia berbicara yang baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, nggak bisa bicara yang baik, auliyasmut. Hendaknya diam saja. Jangan ngomong. Ini buat saya sangat menarik. Kok sampai ucapan itu dibatasi sedemikian rupa, hanya boleh ngomong yang baik. Kalau nggak baik, jangan diucapkan. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, ya diam saja. Dan itu terkait dengan kalau kamu ngaku mukmin. Kalau kamu ngaku mukmin, kalau kamu iman, percaya sama Allah. Ya percaya sama Allah, ngomong yang baik-baik. Kalau nggak bisa, diam saja. Kata-kata itu energi. Energi itu ada dua. Ya, energi positif dan energi negatif. Maka energi yang positif itu ketika dia keluar ke alam, ini berarti keluar ke alam nyata ini, maka semua yang positif di alam nyata akan menghubungi dia. Kenapa? Serumpun, serupa. Ketika seseorang bicara yang baik, maka yang baik-baik di alam ini akan didekatkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dia bicara yang buruk, maka setan akan ngajak yang buruk-buruk dekati dia. Kenapa? Koncomu gilo. Koncomu parani. Begitu kita ngucap yang baik-baik, malaikat ngomong juga, temanmu samperin. Contoh, kita bilang, ya Allah, beri hamba rezeki yang berkah, berlimpah ruah, datang rezeki Allah, gak pakai susah, payah, barokah, manfaat. Ngomongnya begitu. Malaikat meneruskan kepada orang-orang kaya yang dermawan, orang-orang susah yang dermawan. Tuh, ada yang lagi butuh rezeki yang halal berkah, gak pakai susah, payah. Itu akan diteruskan terus. Sehingga nanti Allah akan dekatkan ke saya, dekatkan ke antum, dekatkan ke kita, orang-orang yang memang serupa dengan apa yang kita ucapkan. Jelas? Nah, berarti mulai sekarang mau doa atau gak mau doa? Mau ngomong yang bagus atau ngomong yang jelek? Nah, setannya ngomong begini nanti. Ini ya, tak kasih tahu lagi. Begitu kamu ngomong begini, wes, moga-moga sugih awakmu. Ya, kalau jamaah raudhah udah pasti amin itu insya Allah. Tapi yang belum banyak belajar, itu langsung kalimat yang muncul begini, nggak usah ngarang mimpi, nggak usah menghibur hati. Saya ini sudah susah 20 tahun. Jangan kamu kasih harapan jadi orang kaya. Wes, tak nerima melarat susah we. Ada nggak yang model begini? Ada. Kenapa? Karena dia terjebak oleh pikirannya sendiri. Karena dia lupa
Diperintahkan sama Allah untuk iman sama Allah. Allah maha mampu. Walau kamu hanya berkata-kata, dirubah menjadinya nyata. Karena yang mampu Allah, bukan kamu.